Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yaitu implementing dynamic array yang dimana sebelum saya mulai membahas materi ini terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Oke, nama saya Nindya Asmawati dengan NIM S1S1240012. Oke, langsung saja kita ke penjelasan materinya. Oke, di sini kita masuk ke implementing dynamic array. Nah, di sini itu artinya yang dimana dia menerapkan array dinamis. Nah, yang dimana di sini terdapat beberapa penjelasan yang dimana di sini langsung saja saya jelaskan. Nah, yang pertama sini dia itu kuncinya adalah menyediakan cara untuk memperluas array A yang menyimpan elemen-elemen dari sebuah daftar. Terus pada tahap keduanya itu, di sini jika sebuah elemen ditambahkan ke dalam daftar pada saat array yang mendasarinya sudah penuh, maka kita akan melakukan langkah-langkah berikut. Nah, di sini terdapat langkah-langkahnya ada 4 langkah-langkah, yang dimana di sini yang pertama ada alokasi array baru B dengan kapasitas yang lebih besar. Terus di bawahnya di sini ada himpunan B yang dalam kurung I ini dan A yang dalam kurung I. Terus untuk I sama dengan ini antara O atau nol ini. Sama terus N eh kurang satu. Nah, yang dimana N ini itu menunjukkan jumlah item saat ini. Nah, terus pada langkah ketiganya itu dia itu tetapkan nilai A sama dengan B-nya, yaitu kita akan menggunakan B-nya itu sebagai array yang mendukung daftar tersebut. Nah, terus di sini tuh pada langkah penjelasan terakhir dia juga masukkan elemen baru ke dalam array barunya. Nah, di sini terdapat beberapa gambarnya, teman-teman dapat melihatnya. Nah, lanjut pada penjelasan yang di akhirnya ini, dia itu menjelaskan bahwa seberapa besar array baru yang perlu dibuat. Nah, di sini dia memberikan sebuah pertanyaan. Yang dimana di sini ada penjelasannya bahwa aturan umumnya adalah array baru itu harus memiliki kapasitas 2 kali lipat dari array yang sudah ada. Oke, lanjut. Kita masuk pada gambar. Nah, di sini terdapat gambar yang dimana ini ada operasi primitif untuk em, penambahannya. Terus pada bagian bawahnya juga di sini terdapat jumlah elemen yang saat ini. Nah, yang dimana di sini di sampingnya terdapat sebuah codingan. Nah, yang dimana sejelasnya sedikit pada gambar ini dia itu eh, dia menjelaskan waktu eksekusi serangkaian operasi penambahan pada array dinamis. Yang dimana dapat yang dapat teman lihat di sini ada operasi penyalinnya dan juga ada curtain of eh, dia menggunakan array dan juga plus copyingnya. Nah, di sini terdapat codingannya. Langsung saja kita praktekkan. Nah, langsung screen. Nah, nah. Oke, langsung saja kita akan mempraktikkan codingan ini. Ini saya gunakan sebelah sini. Oke, di sini kita menggunakan import by bus.
Definite. Namanya adalah, nah, definite of self and terus self capacity self are mulai self self and platform self and death not now lanjut ke open self object object if open self object if self titik and self self capacity
Lanjut. Basis, basis, source, B, B, self and for in range, self in, oke, lanjut self A sama dengan B, self capacity sama dengan self, ya, definite, definite array, self, terus betul, dan apa ya, the plus, value, object, kurung, lanjut di sini A sama dengan dynamic array, terus apalagi, dan ini kita salin, F, F, ini spasi, ini dua, dan ini tujuh, terus print A sama dengan nol, A sama dengan satu, oke, kita ls, terus kita running. Nah, hasilnya itu seperti ini. Oke, oke, hasilnya tadi sudah muncul saat kita coding. Nah, lanjut kita masuk ke amortisir analisis. Nah, yang dimana di sini ada penjelasan bahwa di sini analisis amortisasi ini mengacu pada penentuan waktu waktu eksekusi rata-rata untuk serangkaian operasi, dan yang dimana hal ini juga berbeda dari analisis kasus rata-rata karena tidak membuat asumsi apapun tentang distribusi nilai datanya.
Lanjut juga di sini pada analisis amortisasi ini adalah analisis skenario yang terburuk untuk serangkaian operasi. Bukan untuk operasi individual, tetapi juga di sini terdapat motivasi dari analisis amortisasi yang dimana dia untuk lebih memahami waktu eksekusi teknik-teknik tertentu, di mana analisis skenario-nya ini itu Skenario skenario ini tuh terburuk standar yang memberikan batas yang terlalu pesimistis. Nah, lanjut penjelasan selanjutnya juga pada penjelasan sebelumnya di sini juga dia eh, analisis amortisasi ini juga umumnya berlaku untuk metode yang terdiri dari serangkaian operasi. Nah, yang di mana sebagian besar operasi itu tersebut itu murah, tetapi beberapa operasi lainnya mahal. Dan jika kita dapat menunjukkan bahwa operasi yang mahal itu jarang terjadi. Nah, yang dimana di sini kita itu dapat mengubahnya menjadi operasi yang murah dan hanya membatasi operasi yang murah saja. Terus di sini juga dijelaskan bahwa dia kan tetapkan biaya buatan untuk setiap operasi dalam rangkaian tersebut. Dengan sedemikian itu eh, Dengan sedemikian, total biaya buatan dari rangkaian operasi itu membatasi total biaya sebenarnya dari rangkaian tersebut. Terus di sini juga biaya buatannya itu ini disebut biaya amortisasi suatu operasi. Nah, lanjut pada slide berikutnya kita masuk ke amortized analysis of dynamic arrays. Nah, yang dimana juga di sini terdapat beberapa penjelasan yang dimana di sini dijelaskan bahwa eh, anggaplah komputer kita itu sebagai perangkat yang dioperasikan dengan koin yang membutuhkan pembayaran $1 cyber untuk sejumlah waktu komputasi yang konstan. Nah, terus yang kedua ini juga ada menjelaskan bahwa saat suatu operasi dijalankan, kita harus memiliki cukup uang virtual, yaitu di sini disebut dengan cyber dollar yang tersedia di rekening bank kita untuk jangka waktu operasi tersebut. Dan juga di sini dia menjelaskan jumlah uang digital yang dihabiskan untuk suatu komputasi akan berbanding lurus dengan total waktu yang dihabiskan untuk komputasi tersebut. Terus di sini kita juga bisa mengenakan biaya lebih tinggi pada beberapa operasi untuk mengumpulkan uang eh, virtual dari operasi dari virtual eh, eh, virtual yang operasi yang lainnya. Nah, lanjut sini kita masuk ke proposition pada 5.1. Di sini dia eh, menjelaskan bahwa misalkan S adalah satu urutan yang diimplementasikan melalui area dinamis em, dengan kapasitas awal 1 dan di sini juga menggunakan strategi pengandaan ukuran array ketika penuh yang dimana total waktunya itu untuk melakukan serangkaian N operasi penambahan pada S yang dimulai dari kosong adalah 0 yang dalam kurung itu N. Terus kita masuk ke justification yang dimana ini itu pembenaran dari masalah tersebut. Nah, di sini terdapat
beberapa penjelasannya. Nah, di sini yang pertama, kita itu asumsikan setiap operasi penambahan yang di S membutuhkan biaya 1 cyber dolar dan tidak termasuk waktu yang dihabiskan untuk memperluas array. Terus yang kedua ini kita asumsikan memperbesar array dari ukuran K menjadi ukuran 2K yang membutuhkan K dolar cybernya. Terus di sini pada yang ketiga, sini pada pada biaya 3 dolar cyber ini eh, untuk setiap operasi penambahan itu eh, yang tidak menyebabkan luapan atau yang disebut dengan overflow. Terus yang keempat itu di sini juga terdapat keuntungan sebesar 2 dolar cyber untuk setiap penyisipan yang tidak memperbesar array dan disimpan di sel tempat elemen tersebut disisipkan. Dengan luapan array terjadi ketika S memiliki dua yang dimana I lebih besar dari nol elemennya. Nah, lanjut penjelasan selanjutnya. Nah, di sini juga teman-teman dapat melihat gambar di pojok kanan ini dengan angka hasil yang dikeluarkan. Yang dimana di sini terdapat penjelasan di sebelah kiri, yang dimana lanjutan penjelasannya itu dia menggandakan ukuran array yang akan membutuhkan 22 dolar cyber. Terus di sini uang virtual ininya itu disimpan di sel 2 sama dengan 1 dan duanya itu juga sama dengan dan dimana 2i 2i 2 pangkat i sama dengan 1 dan 2 pangkat i sama dengan 1. Nah, lanjut. Dan di sini juga ada skema amortisasi yang valid di mana setiap operasi itu dikenakan biaya 3 dolar cyber dan semua waktu komputasinya itu dibayar. Nah, terus di sini untuk N itu dia sebagai operasi penambahan. Dan di mana itu kita membutuhkan 3 N dolar cyber. Dan terus waktu eksekusi amortisasi dari setiap operasi penambahan itu adalah 0 dan 1. Terus di sini ada penjelasannya total waktu eksekusi N itu di mana operasi penambahan 0 dan N. Nah, lanjut kita masuk ke geometric inter- in capacity. Oke. Nah, di sini ada artinya itu peningkatan kapasitas geometris. Nah, yang di mana dia batasan amortisnya itu 0 dan 1 per operasi. Per operasi eh, dan dapat dapat untuk setiap peningkatan geomet geometris ukuran array. Nah, terus di sini terdapat peringatan bahwa waspadalah terhadap deret aritmatika, yang dimana di sini ada penjelasan bahwa dia menyimpan jumlah sel tambahan itu secara konstan selama pengubahan ukuran array yang menyebabkan kinerjanya itu buruk. Terus di sini pada kasus ekstrimnya itu juga menambahkan 1 sel pada setiap operasi penambahan yang menghasilkan biaya keseluruhannya, yaitu ini 1 plus 2 plus sama dengan titik-titik plus N dengan ini rumusnya. Terus em, dia juga menggunakan peningkatan dan juga di sini selanjutnya dia menggunakan penambahan 2 atau 3 sel sekaligus sedikit lebih baik, tetapi tetap menghasilkan biaya keseluruhan yang bersifat kuadratik. Nah, terus di sini dengan menggunakan peningkatan tetap untuk setiap deret aritmatika, pengubahan ukuran arah yang menengahnya itu dia di sini
waktu keseluruhan yang dihasilkan itu bersifat kuadratik terhadap jumlah sel operasi. Oke, next kita ke slide berikutnya. Di sini terdapat gambar contoh, teman-teman dapat melihatnya, di mana pada sebelah kiri saya gambar ini, yaitu yang meningkatkan ukuran area sel sebanyak 2 kali. Sebanyak 2 sel. 2 sel. Terus di sini, di pada samping bagian kirinya itu, yang ini penjelasan ini itu dia dia yang operasi primitif untuk penambahan. Terus pada bawahnya itu dia itu jumlah elemen yang saat ini. Nah, pada sebelah gambar sebelah kanan saya ini, dia itu eh, yang meningkatkan ukuran array sebanyak 3 sel. Terus di sini terdapat penjelasan pada samping kirinya, yaitu dia itu primitif juga untuk penambahan. Terus di sini ada eh, penjelasan di bawahnya bahwa dia itu jumlah elemennya pada saat ini juga. Oke, next lanjut ke slide berikutnya. Oke. Pada slide berikut ini menjelaskan di proposition 5.2, di mana di sini dia menjelaskan eh melakukan serangkaian N operasi penambahan pada array dinamis yang awalnya itu kosong menggunakan tambahan pada setiap penambahan ukuran yang membutuhkan waktu em, ini rumusnya N pangkat 2 time. Em, lanjut, di sini ada pembenarannya, justification. Nah, di sini terdapat langkah-langkah penjelasannya yang dimana misal C lebih besar dari 0, yang dimana mewakili peningkatan kapasitas tetap yang digunakan untuk setiap peristiwa penambahan ukuran. Terus, untuk serangkaian N, operasi penambahannya itu akan ada M sama dengan operasi yang dimana rumusnya ini sebagai pengubahan pengubahan ukuran yang membutuhkan waktu ini dan jumlah operasinya. Terus sini ada waktu total akan berbanding lurus dengan jumlah C sama dengan 2C plus 3C plus dan seterusnya, yang dimana rumusnya tuh seperti ini. Oke, kita masuk ke bagian slide berikutnya, di mana di sini ada memory usage and shrinking and array. Em, di sini juga terdapat penjelasan. Dia menjelaskan bahwa di sini penggunaan memori atau pengecilan array. Nah, di sini tuh terdapat beberapa penjelasannya bahwa konsekuensi lain dari aturan peningkatan kapasitas secara geometrisnya itu saat ini menambahkan elemen itu ke array dinamis, yang dimana adalah bahwa ukuran array akhir dijamin proporsionalnya itu dengan jumlah elemen keseluruhan, yang dimana artinya itu struktur datanya tersebut itu menggunakan memori eh no ini eh O dalam kurung N memori yang digunakan. Oke, terus di sini masuk ke if a container, yang dimana jika sebuah kontainer seperti list Python, dia itu menyediakan operasi yang menyebabkan penghapusan satu atau lebih elemen. Yang maka kita itu kehati-hatiannya itu lebih besar yang dilakukan untuk memastikan bahwa array dinamis itu menjamin penggunaan memori eh, O ini dalam kurungnya N. Nah, terus di sini tuh penyisipan berulang dalam menyebabkan nilai yang mendasarinya itu tumbuh menjadi sangat besar sehingga tidak ada lagi hubungan proporsional antara jumlah elemen sebenarnya.
Terus di sini ada implementasi yang kuat dari struktur data semacam dia akan mengecilkan array yang mendasarinya, yang sesekali dan sambil mempertahankan batasan amortisasi eh, O, O dalam kurung satunya ini pada operasi individual. Oke, next. Selanjutnya di sini ada, oke kita pada slide ini dia memperlihatkan kelas Python, kelas list Python, kelas yaitu kelas daftar Python. Nah, yang dimana pada sebelah sini terdapat codingan, terus di sini juga ada sedikit penjelasan, yaitu bahwa implementasi metode Apan pada Python ini dia tuh menunjukkan perilaku waktu konstan yang teramortisasi. Terus di sini juga seperti yang kalian lihat, waktu amortisasinya itu untuk setiap penambahan tidak bergantung pada eh, si N-nya ini. Oke, langsung saja kita mempraktekkan codingannya. Nah, codingan yang tadi ini kita hapus, lanjut kita coding yang ini. Oke, kita dalam time. Ini kita praktekkan ya codingannya. Time. Dan time plus over and time. Satu apa average 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 time per operation um, titik format from average 200. Ya, kok dia menggunakan oh, oh, average time per operation format from average 100. Kita
Oke. Satu. Oke, di sini kita cuma menambahkan nolnya saja. Hmm. Ah, 1.000, 10.000. 100.000. 10 juta. Ya, 40. Oke, oke, modal PS kan. Nah, seperti ini hasil yang ditampilkan. Oke, selanjutnya kita ke penjelasan slide. Oke, selanjutnya kita ke penjelasan slide berikutnya. Di sini saya tutup. Oke, kita masuk ke advanced of Python sequence types. Ini berapa ya? Sekarang. Nah, di sini dia ada penjelasan bahwa tabel ini biasanya itu dia lebih hemat memori daripada list karena dia itu bersifat im eh apa ya? Bersifat immutable. Nah, terus juga di sini pada kelas tabel ini dia mengimplementasikan perilaku non mutasi dari kelas list. Nah, terus di sini juga dia operasi waktunya itu konstan, dan di mana di sini ada land data and data G. Nah, lanjut di sini ada searching for, itu dia mencari kemunculan suatu nilai. Nah, di sini dia menghitung jumlah memerlukan perulangan pada semua elemen ke dalam array. Nah, terus di sini perulangan untuk memeriksa keberadaan suatu elemen, dia itu menentukan indeks suatu elemen yang akan segera berhenti begitu menemukan kemunculan paling kiri dari nilai yang diinginkan. Terus perbandingan eh, leksikografisnya itu dalam kasus terburuknya itu evaluasinya itu masih membutuhkan waktu iterasi proporsional dengan panjang urutan yang lebih pendek dari kedua urutannya. Nah, di sini juga dia membuat instance baru 3 terakhir, di mana waktu eksekusinya itu bergantung pada panjang ukuran array yang akan dibuat. Di sini ada contoh tabel, ada operator dan running rumus-rumusnya di dalam sini. Ini adalah performa asimiotik dari perilaku non-mutasi kelas list dan tupelnya. Nah, kita masuk ke mutating behaviors. Nah, di sini terdapat penjelasan. Di sini dia menggunakan metode, teman-teman dapat melihat setitem. Em, Metode ini, setitem dalam kurung ini dia tuh dibutuhkan oleh waktu konstantanya. Nah, terus di sini juga dia menambahkan elemen ke daftar, ada menghapus elemen dari daftar, memperluas daftar, terus membuat daftar barunya.
Nah, teman-teman dapat melihatnya pada dalam tabel ini. Ini tuh performa dari eh, asi, hmm, asimptotik dari perilaku mutasi kelas daftar. Next, ke slide berikutnya, di sini ada adding element to a list, yang dimana di sini terdapat insert, yang dimana dia akan menyisipkan K dengan nilai, yang dimana 0 lebih kecil sama dengan K, terus K lebih kecil sama dengan N. Yang dimana dia itu memerlukan pengerasan semua elemen eh, berikutnya ke belakang satu slot untuk membuat ruang. Nah, yang dimana di sini itu terdapat beberapa penjelasan, di mana dia pengubahan ukuran array dengan waktu eksekusinya, yang dieksekusi pada rumus ini, eh, tapi hanya waktu amortisasi eh, OS satu per operasi. Terus di sini juga pergeseran elemen untuk memberi ruang bagi item baru dengan kinerja amortisasi eh, no bukan itu O eh, dalam kurung N dikurang K ditambah satu untuk penyisipan pada indeks K-nya. Nah, di sini terdapat sebuah codingan dan di sini terdapat codingannya. Teman-teman dapat melihatnya dan juga di sini ada hasil dari codingannya. Ini mana dia mengeluarkan array like 3 dan juga array like 4. Oke. Dan di sini juga terdapat contoh gambarannya. Yang dimana pada angka nilai 0, 1, 2 K dengan N kurang 1. Nah, langsung saja kita praktekkan codingannya. Hmm. Kita hapus bagian ini. Def insert. If self and opportunity um, concise, precise, hmm, dua, satu, hmm. Mari guys, terus di sini ada for j in range, so and in satu, terus di sini ada self j, self uh, two, self uh, two, self
dan sama dengan satu. Terus ini ada codingan lain. Ini ada codingan ya. Hmm. Nah, sini kita kasih B sama dengan dynamics array di dynamics array. Terus sini ada B 81 B ini itu ada 5, sini 7. Dynamics array. Terus print dynamic and the print array array print array line deep format format len B. Ini B titik bisa 3,10. Lanjut sini ada green B. Oke, kita Ctrl S kan. Nah, seperti ini tampilan hasilnya. Oke, untuk
selanjutnya kita lanjut ke materi berikutnya. Ini saya gunakan dulu. Nah, oke. Kita lanjut pada analisis the runtime performance of Python insert dalam kurung operation. Nah, ketika kita sudah mengcodingnya, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, di sini terdapat penjelasan bahwa penyisipan di awal daftar ini itu adalah yang paling mahal dan membutuhkan waktu linear beroperasi dan juga dia memasukkan di tengah itu yang membutuhkan setengah waktu dibandingkan memasukkannya di awal. Tetap waktu yang omega eh pada dalam kurung ini omega n waktu. Nah, lanjut ini ada inserting add and display, yaitu dia penyisipan di akhir yang menampilkan eh O O1 eh, menampilkan perilaku eh, O dalam kurung yang satu. Nah, next ke slide berikutnya. Lanjut kita masuk ke removing elements from a list. Nah, ini itu menghapus elemen dari daftar, yang dimana di sini terdapat ada pop, popka, dan remove. Nah, di sini ada penjelasannya. Nah, bahwa pada pop itu dia itu adalah yang menghapus elemen terakhir dari sebuah daftar eh, O1, yang dimana sedangkan pada popkanya itu dia yang menghapus elemen yang berada di indeks K yang lebih kecil dari N, yang dari sebuah daftar dengan kebutuhan waktu O N dikurang K, karena jumlah pergeserannya itu bergantung pada pilihan, yang dimana eh, bergantung pada pilihan K. Terus pop ini itu adalah em, yang paling mahal menggunakan waktu untuk ini rumus N-nya. Nah, lanjut remove. Nah, remove itu dia yang dapat menghapus nilai tertentunya tanpa menentukan indeks apapun dari daftar. Terus dia yang membutuhkan rumus N waktunya ini. Nah, untuk codingannya itu sama seperti hasil yang tadi. Oke, kita langsung saja ke slide berikutnya. Oke, kita masuk ke extending a list, yang dimana artinya yaitu eh, memperluas daftar. Nah, di sini tuh digunakan untuk eh, menambahkan menambahkan semua elemen dari satu daftar di akhir daftar kedua. Nah, terus di sini ada data extendnya, author, yang menjelaskan bahwa untuk setiap elemen dalam elemennya itu extend itu setara dengan ini ya, untuk setiap elemen dalam elemen. Terus di sini ada lain yang dimana dia tambahkan data elemennya. Nah, lanjut di sini ada waktu eksekusi eh, yang berbanding lurus dengan panjang daftar lainnya, yaitu ON secara amortisasi, karena daftar pertama itu dapat diubah ukurannya untuk mengakomodasi mengakomodasi elemen tambahannya. Nah, terus di sini ada metode extend yang lebih disukai daripada panggilan berulang ke event. Metode ini juga menawarkan tiga keunggulannya, di mana ada implementasi bahan Python yang relatif lebih efisien karena diimplementasikannya itu secara natif dalam bahasa yang dikompilasi dibandingkan dengan kode Python yang diinterpretasikan. Terus yang kedua di sini dia juga memanggil satu fungsi tunggal yang menyelesaikan semua pekerjaan yang memiliki biaya operasional yang lebih rendah dibandingkan dengan memanggilkan banyak fungsi individualnya. Terus di sini juga ada peningkatan efisiensi dari fungsi extend yang berasal dari fakta bahwa ukuran daftar yang diperbarui dapat dihitung terlebih dahulu. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke
Slide berikutnya tuh ada constructing new list, yaitu yang membuat daftar baru. Nah, di sini ada efisiensi asintotik, yaitu dia berbanding lurus dengan panjang daftar yang dibuatnya. Terus di sini juga ada sintaks yang di list compressionnya ini jauh lebih cepat daripada membangun daftar dengan cara menambahkan elemen berulang kali. Terus di sini juga ada membuat daftar dengan menggunakan di mana dalam kurung sini ada nol dikali N lebih efisien daripada membangun daftar tersebut secara bertahap. Kalian bisa dapat melihat rumus eh, isi codingan yang tadi kita gunakan. Oke, langsung saja kita masuk ke slide berikutnya, yaitu di sini ada Python string class, yaitu yaitu adalah kelas string Python, di mana di sini ada beberapa notasi. Di sini ada panjang senar, N, dan juga ada panjang senar kedua yaitu M. Dan di sini ada beberapa perilaku umumnya. Yang pertama di sini metode yang menghasilkan string barunya misalnya ini kapitalis, counter, dan strip. Nah, yang dimana di sini dia itu membutuhkan waktu yang berbanding lurus dengan panjang string yang dihasilkan. Terus di sini juga perilakunya menguji kondisi boolean pada sebuah string itu misalnya is lower yang membutuhkan waktu em, ini eh, on on dan juga dia dengan memeriksa semua n karakter dalam kasus terburuknya. Nah, lanjut kita masuk ke slide berikutnya. Di sini itu dia menjelaskan pencocokan pada yang pada berapa deh ya? Berapa pada di sini ada eh, better matching finding one string within a longer string. Di sini ada jawabannya yaitu dia menggunakan contains, find, index, count, replace, dan split. Nah, di sini juga dia mengimplementasikan sederhana yang akan menghasilkan kompleksitasnya dari waktu apa ya em, OMN-nya ini. Nah, karena ada eh, N kurang M tambah satunya ini, yang dimana awal untuk pola tersebut. Dan kita juga dapat menghabiskan waktu, menghabiskan waktu ini, OM-nya ini, dengan yang di setiap posisi awalnya itu untuk memeriksa apakah pola tersebut itu cocok. Nah, masuk kita ke composing string. Nah, di sini ada create new string from another string, di mana dia itu membuat string baru dari string lainnya. Terus di sini juga terdapat contoh yang di mana kita memiliki sebuah dokumen dengan tujuan membuat string baru, yaitu letters yang hanya berisi karakter karakter alfabet dari string aslinya. Itu ada spasi, angka, dan tanda baca yang dihilangkan. Terus di sini ada implementasi pagar 01. Nah, teman-teman dapat melihat eh, codingannya itu rumus-rumus codingannya. Nah, ini ada implementasi pagar duanya dan ini ada implementasi pagar titik tiganya. Oke, next kita masuk ke using array atau base sequence. Di mana itu di sini dia menggunakan urutan berbasis array.
yang dimana sini terdapat kita akan mempelajari tiga contohnya. Dimana di sini ada storing scores of scores for a game, yaitu dia yang menyimpan skor tinggi untuk sebuah game. Terus di sini juga dia ada sorting a sequence, dia itu yang menyortir urutan. Dan selanjutnya di sini ada simple cryptography, ya di mana dia itu artinya kriptografi sederhana. Oke. Kita masuk pada bagian storing scores for a game. Nah, di sini yaitu penjelasan tentang menyimpan skor tinggi untuk sebuah game. Nah, di sini tujuannya adalah untuk menyimpan catatan skor tinggi dari sebuah permainan videonya. Nah, terus di sini setiap entry permainan memiliki nama dan skor. Kelas yang sesuai adalah game entry. Nah, terus untuk mempertahankan rangkaian skor tinggi, kita membuat kelas lain yang disebut dengan scoreboard. Terus di sini ada papan skor yang dapat memiliki jumlah entry yang terbatas, di mana skor barunya hanya memenuhi syarat untuk masuk ke papan skor jika skor tersebut secara tegas lebih tinggi dari skor tertinggi tertinggi terendah yang ada di papan skor. Terus ketika entry baru ditambahkan ke papan skor, maka elemen-elemennya itu akan digeser ke kanan untuk menciptakan ruang yang sesuai bagi skor barunya. Nah, di sini terdapat eh, contoh gambarnya dari hasil papan skor yang diimplementasikan sebagai array dinamisnya. Oke, teman-teman dapat melihat codingannya dan seperti ini hasilnya. Oke, next kita langsung saja ke slide selanjutnya. Di sini ada sorting sequence, yaitu artinya yaitu yang menyortir urutan. Nah, di situ terdapat beberapa penjelasan yang di sini ada tujuan dari program eh, yang mengurutkan urutan yang tidak beraturan ke dalam urutan nilai yang tidak menurun. Terus di sini juga ada algoritma penyortir sisipannya yang dimana dia itu mulai mulai dengan elemen pertama dalam array dan satu elemen saja sudah terurut. Terus dengan di sini ada langkah-langkah juga. Dia itu menjelaskan langkah-langkah. Seperti di sini kita juga disuruh perhatikan elemen kedua jika ukurannya lebih kecil dari elemen pertama dan kita tukar posisinya. Terus kita juga disuruh perhatikan pada elemen ketiga. Nah, kita tukar posisinya hingga berada pada urutan yang benar dengan dua elemen pertama dan sebagainya. Nah, ini teman-teman dapat melihat gambar di sebelah sini dan ini ada codingannya dan juga hasil dari eh, sorting sequence-nya ini. Oke, next kita masuk ke slide berikutnya yaitu simple cryptography. Nah, di sini ada kriptografi sederhana. Nah, berikut penjelasannya. Di sini ada sandi Caesar, yang dimana dia itu melibatkan penggantian setiap huruf dalam pesan dengan huruf yang bersedia itu sejumlah huruf tertentu setelahnya dalam alfabet. Nah, terus di sini juga terdapat aturan penggantian yang tersebut yang dapat direpresentasikan menggunakan string lainnya. Nah, di sini teman-teman dapat melihat gambarnya. Di sini terdapat teks biasa dan di sini juga ada teks sandi. Nah, ini gambar-gambarnya. Oke, penjelasan selanjutnya. Di sini juga dia untuk menemukan pengganti karakter dalam sandi eh, Caesar kita yang dimana kita perlu memetakan karakter A hingga Z ke angka 0 hingga 25 yang sesuai. Nah, di sini juga ada rumus untuk melakukan konversi tersebut, ada yang dimana J-nya itu sama dengan eh, OR dalam kurung C sama dengan OR dalam kurung A. Nah, terus di sini kita melakukan
enskripsi, yang dimana dia ganti setiap huruf I dengan huruf dalam kurung I plus R persen 26. Nah, lanjut. Di sini ada enskripsinya lagi juga, deskripsi. Itu dia ganti setiap huruf I dengan huruf dalam rumus ini itu dalam kurung I kurang R persen 26. Nah, ini terdapat contoh codingan dari sampel kriptografinya. Ini adalah codingannya dan ini hasilnya yang dihasilkan, keluaran outputnya. Oke, next kita ke slide berikutnya. Nah, di sini ada multidimensional dataset. Baik. Nah, dia itu artinya kumpulan data multidimensi. Nah, di sini itu ada sedikit penjelasan bahwa dia memiliki lebih dari satu dimensi, di mana daftar dua dimensi itu dapat disebut dengan matriks. Nah, di sini terdapat contoh bahwa di sini ada informasi geografi secara alami yang dapat direpresentasikan dalam dua dimensi. Terus juga di sini ada data jarak yang diperoleh dari lidar lidar yang adalah data 3D-nya. Terus di sini juga ada gambar monokron adalah gambar 2D-nya. Nah, di sini ada sebelah kanan ada tabel, yaitu dia dataset bilangan bulat dua dimensi, ya di mana itu dia jumlah toko di berbagai wilayah di distrik. Nah, begini hasil perhitungan datanya, yang dimana setiap elemennya itu dapat diakses menggunakan sintaks data satu dan 3. Nah, lanjut pada slide berikutnya, di sini ada constructing multidimensionalis. Itu dia membangun daftar multidimensi, yang dimana di sini ada inisialisasi daftar satu dimensi dengan cepat, yang dimana data dengan dalam kurung 0 dikali N. Terus kita masuk ke yaitu ada inisialisasi daftar multidimensi, yaitu di sini terdapat dua rumus yang digunakan, yaitu ada eh, data sama dengan 0 dikali C dikali R. Begitupun sebaliknya. Nah, teman-teman juga dapat melihat gambar di sebelah sini dan juga ada hasil codingannya yang menjelaskan bahwa pada gambar ini tuh dia membuat daftar satu dimensi yang dimana pada sini itu ini adalah peringatan kesalahan, di mana masalahnya itu adalah semua entry dari daftar yang dikenal itu sebagai data yang referensi ke instance yang sama dari daftar C-nya. Oke, next kita ke slide berikutnya. Kita masuk ke current implementation for initializing a dua dimensionalis. Jadi mana sini terdapat rumus data sama dengan dalam kurung 0 dikali C for in range R. Nah, di sini ada penjelasannya bahwa dia itu memastikan setiap sel dari daftar utama itu merujuk pada instance independen dari daftar sekundernya. Nah, begini kita dapat lihat codingannya dan ini hasil codingannya. Nah, seperti ini. Oke, di sini ada sedikit ringkasan dari hasil yang telah kita jelaskan tadi pada materi slide ini. Oke, di sini itu di mana kita menjelaskan tata cara kerja array yang tingkat rendah dalam mengakses elemen dan lain-lainnya. Terus di sini juga kita ada lari referensial, lari kompak. Terus juga di sini kita membuat dan mengelola array dinamis. Dan juga di sini ada memahami urutan berbasis array Python yang dimana tadi saya jelaskan ada list, tuple, dan string. Terus juga di sini ada menganalisis kompleksitas waktu eksekusi dalam mengelola rangkaian berbasis array. Terus di sini juga ada sedikit aplikasi dari urutan berbasis array dan juga di sini dia membuat array multidimensi. Oke, mungkin itu saja video dari paparan materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.